السنة وملازمة الجماعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على خير رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولانا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل قولي خالصا مخلصا لله صحيحا فصيحا طريقا بينا نافعا لي ولمن سمعه برحمتك يا ارحم الراحمين. Bapak Ibu jemaah Salat Subuh Masjid Al-Huda rahimahullah. Alhamdulillah puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat usia, terutama nikmat iman serta Islam sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang mana mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jemaah kajian subuh kita pada hari ini kita mencoba bersama-sama tentang tema yaitu konsep rezeki dalam agama Islam. Kita selalu hamba Allah tentunya menginginkan dan mendapatkan yang namanya rezeki. Setiap manusia yang hidup di alam dunia ini menginginkan dan mendapatkan yang namanya rezeki. Saking pentingnya rezeki, saking diinginkan rezeki, tidak sedikit manusia yang kekurangan rezeki. Ketika kekurangan rezeki itu merasakan kesal, mudah-mudahan bisa. Bahkan bagi orang yang kurang iman kepada Allah bisa menyebabkan stres dan bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimahullah harus kita pahami mengenai konsep rezeki dalam Islam. Seperti apa dan bagaimana konsep rezeki dalam agama Islam. Ketika kita sudah memahami, mengerti, tahu tentang konsep rezeki dalam Islam, insya Allah di dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini tentunya tidak akan diberikan kenyamanan, ketenangan, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 4 konsep rezeki dalam agama Islam yang mesti kita pahami. Yang pertama, Bapak Ibu, rezeki dalam agama Islam itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk melata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini kata Allah, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan oleh Allah sudah dijamin rezekinya, diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Profesor beliau menafsirkan ayat ini Bapak Ibu disebutkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, baik manusia maupun hewan, baik yang di darat dan maupun yang di lautan, oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan rezeki, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami ayat ini Bapak Ibu jemaah rahimahullah, makhluk melata saja diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
tentunya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kira-kira makhluk melata yang paling dekat dengan kita contohnya apa? Contohnya yang paling dekat itu cicak, ya. Cacat dalam bahasa Sunda gitu. Cacat dan elat pun cicak ini diam-diam dapat seekor yang lalu ditahan. Ini kalau kita pahami bahwa cicak saja diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita selalu manusia yang berakal, tentunya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada seorang imam yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan aku tahu bahwa rezekiku sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku tentram dalam menghadapi rezeki. Dan aku tahu bahwa ibadahku, kata Imam Hasan Al-Basri, tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Makanya aku sibuk dalam mengerjakan dan memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian Imam Hasan Al-Basri ini menempatkan kekhawatiran pada tempatnya. Beliau tidak mengkhawatirkan yang namanya rezeki, karena rezeki itu sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini pasti dibarengi dengan rezekinya yang diberikan oleh Allah. Tapi yang beliau khawatirkan, kata Imam Hasan Al-Basri, yaitu tentang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadahnya tidak mungkin bisa dikerjakan oleh orang lain, maka beliau sibuk dan terus sibuk memperbaiki dan mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus paham dengan sepaham-pahamnya dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu sudah tercatat, tidak mungkin tersesat. Rezeki itu sudah tercatat dan tidak mungkin tertukar. Dan rezeki itu Bapak Ibu sudah dijamin, tidak mungkin diambil oleh orang lain. Bahkan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bapak Ibu, ya ayyuhan nas, inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqahu. Wahai manusia, ya, sesungguhnya di antara kalian tidak akan meninggal sebelum disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian apa Bapak Ibu? Dalam hadis ini menunjukkan bahwa selama kita masih hidup di alam dunia, selama kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama itu oleh Allah pasti akan diberikan rezekinya kepada kita semua. Itu yang pertama Bapak Ibu, yang mesti kita pahami tentang konsep rezeki dalam agama Islam, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimahullah, konsep rezeki yang kedua yang perlu kita pahami agar kita tetap nyaman dalam menghadapi rezeki itu, bahwa rezeki itu harus dijemput. Ya, rezeki itu harus dijemput, bukan dicari. Kenapa tidak dicari? Karena rezeki tadi sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita bagaimana cara menjemput rezeki tersebut. Kemudian bagaimana cara menjemput rezeki tersebut? Di dalam literasi rekomendasi para ulama setidaknya ada dua cara untuk menjemput rezeki. Yang pertama yaitu melalui jalur bumi, lalu yang kedua yaitu melalui jalur langit. Jalur bumi dengan cara apa? Yaitu Bapak Ibu dengan bekerja, berdagang, mencari nafkah. Ya, itu merupakan cara jalur bumi untuk menjemput rezeki. Walaupun rezeki itu tadi sudah disediakan, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap yang namanya rezeki itu harus dijemput. Di antaranya tadi melalui jalur bumi, kita harus rajin mencari nafkahnya, harus rajin mencari rezekinya, harus rajin bekerjanya,
harus rajin berdagang dan sebagainya. Tentunya profesi yang berbeda-beda di antara kita. Karena mencari rezeki, menjadi rezeki itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Ketika kita telah selesai melaksanakan ibadah salat, kata Allah, "Fantashiru." Silahkan kalian bertebaranlah ya, di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Bapak Ibu, ketika kita menjemput rezeki, menjemput nafkah itu diniatkan karena Allah, insya Allah itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pergi berdagang, pergi ke kantor dan lain sebagainya, ketika niatkan karena Allah, insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu melalui jalur bumi dalam cara menjemput rezeki. Kemudian yang kedua, cara menjemput rezeki Bapak Ibu jemaah rahimahullah itu melalui jalur langit. Apa maksudnya menjemput rezeki melalui jalur langit? Yaitu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebulan yang lalu kita telah melaksanakan dilatih ibadah di bulan suci Ramadan. Sekarang kita memasuki bulan Syawal, maka istiqomahkan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, baik itu sholatnya, baik itu puasanya, bangun kehafalannya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Ketika kita mampu istiqomahkan ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan di bulan suci Ramadan, maka kata para ulama itu ciri ibadah selama Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah, ketika kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ketika kita istiqomah beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga salah satu cara agar supaya rezeki kita dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal Bapak Ibu jemaah rahimahullah, ada 3 S yang perlu kita biasakan dan istiqomahkan agar supaya rezeki kita lancar. Yang pertama yaitu S-nya itu sholatnya diperbaiki, terutama sholat wajibnya dalam segi waktunya, gerakannya dan sebagainya. Alhamdulillah di Masjid Al-Huda ini setiap sholat 5 waktu tentunya banyak yang mengikuti sholat berjamaah di masjid. Nah, ini salah satu cara agar supaya rezeki kita dilancarkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbaikilah sholatku, maka kehidupan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengutamakan sholat, maka kehidupan kita akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang mesti kita biasakan, gitu kan, agar supaya rezeki kita lancar, yaitu sedekah dibiasakan. Ya, sedekah dibiasakan. Ketika kita membiasakan sedekah setiap hari, walaupun sebesar apapun sedekahnya, niat karena Allah, insya Allah rezeki kita akan dilancarkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sedekah di awal pagi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, karena kita tahu sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika di awal pagi itu Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat, yang mana kedua malaikat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalqan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau mengganti orang yang berinfak bersedekah di hari ini dengan tentunya dengan gantian yang lebih besar dan lebih berkah. Kemudian malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menghancurkan harta orang yang tidak mau berinfak bersedekah hari ini. Itu doa kedua malaikat di awal pagi. Oleh karena itu, agar rezeki kita lancar dan berkah, sedekah dibiasakan. Lalu yang ketiga, agar rezeki kita lancar dan berkah, yaitu silaturahmi diluaskan. Perbanyak beli, perbanyak sahabat, perbanyak teman, perbanyak silaturahmi, maka insya Allah rezeki kita akan lancar dan berkah yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cara menjemput rezeki dengan cara jalur bumi dan cara jalur langit. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, konsep rezeki dalam agama Islam, yaitu setelah tadi yang pertama kita meyakini bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, rezeki itu harus dijemput baik melalui jalur bumi maupun jalur langit. Yang ketiga yaitu konsep rezeki dalam agama Islam yang harus kita pahami, yaitu kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini bahwa rezeki dijamin, terus kita menjemput rezeki dengan cara jalur bumi dan cara jalur langit, maka kita yang ketiga harus bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha segala-galanya, Allah yang Maha menentukan kepada kita, Allah yang mengatur kehidupan kita. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah berusaha berdoa kepada Allah, maka harus diteruskan dengan sifat tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bapak Ibu, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum." Kalau kalian bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kata Allah, la razaqakum, maka yakin kami akan memberikan rezeki kepada kalian semua. Itu konsep rezeki dalam agama Islam yang ketiga, bahwa rezeki itu harus dibagi dengan sifat tawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimahullah, yang terakhir yang keempat, konsep rezeki dalam agama Islam yang perlu kita pahami, yaitu bahwa yang namanya rezeki itu bukan yang berkaitan dengan uang saja, bukan berkaitan dengan materi saja, tapi yang harus kita pahami Bapak Ibu, bahwa rezeki itu maknanya luas, maknanya luas. Kalau berubah pola pikir kita harus kita rubah. Yang namanya rezeki itu bukan hanya materi saja, tapi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua itu luas Bapak Ibu. Sehingga ada seorang ulama, yaitu yang bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau seorang ulama mufassir dari kota Mesir, mengatakan bahwa ada 4 tingkatan rezeki. Yang pertama, tingkatan rezeki yang paling rendah, yang paling bawah, yaitu al-malu, harta. Huwa ada darajat rezeki. Harta itu, materi itu diperlihatkan oleh beliau pada tempat yang paling rendah, yang paling bawah. Kenapa ditempatkan yang paling rendah? Karena yang namanya harta, yang namanya materi itu bisa diberikan oleh Allah baik kepada orang yang taat maupun yang tidak taat, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman, baik kepada orang yang berbuat ibadah ataupun yang tidak beribadah kepada Allah. Yang namanya harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, sehingga ditempatkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pada derajat yang paling rendah. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, memberikan rezeki, materi dan sebagainya kepada siapapun makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dan yang harus kita ingat Bapak Ibu jemaah rahimahullah, dalam keterangan yang lain sebutkan, Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, walakin yu'ti iman liman yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, memberikan harta liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, bagi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan hamba Allah yang tidak dicintai oleh Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, walakin yu'til iman, Allah memberikan keimanan liman yuhibbu, hanya bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan merasa iri diri kepada orang yang banyak hartanya, karena belum tentu orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi parameter
Orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat dari segi materi dan harta, tapi parameter yang harus kita yakini ketika ada hamba Allah yang rajin beribadah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan rezeki yang paling rendah kata Syekh Mutawalli Asy'ari, yaitu harta. Yang kedua, baik tingkatan rezeki kata Syekh Mutawalli Asy'ari adalah al-afiyah, diberikan kesehatan. Jadi ketika kita diberikan kesehatan itu merupakan nikmat rezeki yang perlu kita syukuri. Percuma mempunyai banyak harta, mempunyai banyak materi, tapi kalau badan kita sakit-sakitan, tidak bisa dinikmati. Itu menunjukkan bahwa nikmat sehat itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri setiap hari. Jangan berpikirnya terhadap materi saja. Ada nikmat yang paling penting, ada nikmat yang paling kita harus syukuri dalam kehidupan sehari-hari, itu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat apa yang kita bisa pergi ke masjid berjamaah, dengan nikmat sehat kita bisa bersilaturahmi, dengan nikmat sehat kita bisa mencari nafkah, dengan nikmat sehat kita bisa mengikuti pengajian seperti saat ini. Itu luar biasa nikmat sehat itu. Makanya kata para ulama ada dua nikmat yang perlu kita syukuri setiap hari. Yang pertama nikmatul ijad, nikmat diadakan diberikan nyawa dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang perlu kita syukuri setiap hari. Namun banyak manusia yang melupakannya. Nikmatul ijad, nikmat diadakan diberikan nyawa dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kedua yang perlu kita syukuri kata para ulama yang nikmatul imdad, nikmat diberikan fasilitas oleh Allah, berikut fungsi-fungsinya yang ada dalam tubuh kita. Nikmat diberikan mata dengan penglihatannya, nikmat diberikan mulut dengan berbicaranya, nikmat diberikan telinga dengan pendengarannya, nikmat diberikan tangan, kaki dan sebagainya dengan bergeraknya. Itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri setiap hari, karena Allah memberikan nikmat tersebut secara gratis, tidak dipungut biaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang kedua, yaitu nikmat al-afiyah, ya, nikmat kesehatan yang perlu kita syukuri. Lalu yang ketiga kata Syekh Mutawalli, tingkatan rezeki adalah abna'un salihun, diberikan keturunan yang saleh dan saleh. Itu merupakan rezeki yang perlu kita syukuri, karena anak yang saleh dan saleh merupakan investasi bagi kedua orang tuanya yang bisa menyelamatkan bagi kedua orang tuanya baik dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tingkatan rezeki kata Syekh Mutawalli Asy'ari yang perlu kita syukuri, yaitu ridha Rabbul Alamin, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahmu rezeki itu merupakan kesempurnaan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antaranya mungkin konsep rezeki dalam agama Islam yang perlu kita pahami dan perlu kita yakini, bahwa rezeki itu tadi yang pertama sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, rezeki itu harus kita jemput baik melalui jalur bumi dan jalur langit. Dan yang ketiga, rezeki itu harus dibarengi dengan sifat tawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, paradigma kita tentang rezeki bukan hanya materi saja, bukan hanya uang saja, tapi rezeki dalam agama Islam itu maknanya luas yang perlu kita syukuri dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kerja kita pada pagi ini ada guna dan manfaatnya, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.